Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam tausiah bil hikmah dan masih dalam bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita, aktivitas ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tausiah bil hikmah dengan judul Bekal Remaja untuk Bekerja. Sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ketika kita sudah mampu untuk bekerja, apalagi kalau kita sudah berumah tangga, maka kewajiban untuk menafkahi istri, kewajiban untuk menafkahi anak, dan juga untuk menafkahi dirinya sendiri, itu adalah kewajiban seorang laki-laki, yaitu kewajiban seorang kepala rumah tangga. Oleh karena itu, setiap aktivitas kita agar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita niatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan itu sejatinya dihitung dari niatnya. Innama a'malu binniyat. Maka ketika kita itu bekerja untuk niatnya menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi diri kita sendiri untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan dinilai sebagai amal ibadah. Seperti disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Az-Zarnuji, penulis kitab tersebut, menggambarkan bahwasanya aktivitas kita yang dilakukan untuk bersifat keduniawian itu bisa bernilai ibadah. Begitupun sebaliknya, aktivitas yang itu untuk akhirat, sejatinya aktivitas itu bisa juga dinilai hanya aktivitas dunia semata, dan semua itu berangkat dari niat si pelaku. Misalnya, jika kita bekerja itu sejatinya adalah aktivitas dunia, tetapi kalau kita niatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka menurut Imam Az-Zarnuji itu insya Allah akan dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan saat ini, pahalanya dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya, jika kita melaksanakan aktivitas akhirat, ya, ibadah makhdhah, misalnya seperti sholat 5 waktu, namun jika niatnya itu adalah untuk dilihat orang lain agar dianggap soleh, maka sejatinya aktivitas itu hanya bernilai dunia saja, aktivitas dunia saja, dan tidak bernilai akhirat. Nah, ketika kita bekerja, maka kita niatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua adalah aktivitas pekerjaan itu sendiri. Kita mengetahui banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang ada di dunia ini, ya, mulai dari aktivitas bekerja sebagai seorang karyawan,
ataupun juga sebagai wirausahawan. Dan tentu saja kita sebagai seorang muslim maka menstandarkan setiap aktivitas kita, khususnya aktivitas pekerja dalam hal ini, itu berstandar kepada Islam. Artinya, jika Islam membolehkan aktivitas pekerjaan itu, maka itu boleh kita lakukan. Namun sebaliknya, jika Islam melarang pekerjaan itu, maka kita tinggalkan. Karena kita sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Contoh pekerjaan yang harus kita tinggalkan, misalnya kita menafkahi keluarga kita, diri kita sendiri itu dengan berjudi misalnya. Berjudi ini juga bisa mendatangkan uang, namun itu adalah aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh untuk bekerja dengan cara berjudi misalnya. Mencari nafkah, menafkahi keluarga kita dari hasil perjudian, maka itu haram hukumnya, kita tinggalkan. Namun jika aktivitas tersebut itu mubah-mubah saja, misalnya bekerja di pabrik yang produk-produknya itu terjamin kehalalannya, ditambah dengan sistem kerjanya, sistem penggajiannya yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh kita ambil. Dan insya Allah setiap nafkah yang kita berikan kepada istri kita, anak kita, dan diri kita sendiri, itu akan besar pahalanya di sisi Allah apabila itu nafkah itu berangkat dari pekerjaan yang halal. Jika pekerjaan itu berangkat dari aktivitas atau sebuah pekerjaan yang haram, maka ya sejatinya kita menafkahi keluarga kita dengan nafkah yang haram, maka itu tidak barokah, itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemuda di sini itu hendaklah memilih pekerjaan yang benar-benar dibolehkan oleh syariat Islam, ya, yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengetahui mana pekerjaan yang dibolehkan oleh Islam dan mana pekerjaan yang dilarang oleh Islam? Maka jawabannya adalah thalabul ilmi, ya. Jadi kita berkewajiban untuk belajar, menuntut ilmu kepada para ulama, para ustadz, ya, dengan membaca kitab-kitab yang di situ memberi informasi kepada kita, memberi ilmu kita mana pekerjaan yang dibolehkan di dalam Islam ataupun yang dilarang di dalam Islam. Nah, jadi untuk bekerja, maka modal kita yang pertama adalah niat. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala aktivitas bekerja itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa niat itu, karena kalau lupa ya amat sangat disayangkan, ya. Lalu yang kedua adalah dari segi aktivitas pekerjaan itu sendiri. Apakah pekerjaan itu dibolehkan oleh Allah ataupun malah dilarang? Kalau dilarang kita tinggalkan, kalau dibolehkan maka kita lanjutkan. Baik, barangkali demikian para pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada. Demikian tausiah bil hikmah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada saya secara pribadi. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.